Saya di sini semakin semangat untuk mengemban amanah sebagai penyuluh non PNS di Kabupaten Sintang dengan bertambahnya ilmu yang saya dapatkan di majelis yang berkah ini. Baik, sebelumnya singkat memperkenalkan, nama saya Ashifur Roza. Memang agak sulit, harus pakai shot. Kalau nggak pakai shot, artinya sudah berubah lagi. Makanya saya memperkenalkan nama saya Ashifur Roza pakai shot. Ini istri saya sering komplain, Pak. Setiap ada undangan itu selalu namanya berganti-ganti. Untung tidak membuat nasi kuning untuk berganti ya, namanya. Baik, langsung saja. Saya mewakili kawan-kawan penyuluh non PNS Kabupaten Sintang. Saya mengambil materi tentang peran penyuluh dalam menyampaikan dampak media sosial. Baik, kalau kita berbicara tentang media sosial, itu sudah ada di depan kita. Bahkan sering kita jumpai, kita pun menjadi korban dampak media sosial. Entah itu korban hoak atau korban penipuan. Padahal kita ini juga bisa dikatakan orang akademisi, orang yang punya banyak ilmu, tetapi kita tanpa kita sadari kita menjadi korban. Makanya tugas penyuluh ya, sebagai fasilitator, sebagai wadah untuk menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya harus benar-benar sangat kritis. Itu pun kadang-kadang kita tetap menjadi korban dampak dari media sosial. Maka dari itu, para guru-guru saya semuanya, kalau kita berbicara dampak itu ada dua, positif dan negatif. Kita lihat dampak positifnya sangat luar biasa. Kegiatan seperti ini tanpa adanya medsos, tidak mungkin kita bisa bertemu di sini. Tidak mungkin dari pihak penyelenggara mengantarkan undangan door to door ke rumah saya misalkan. Itu sangat kesulitan. Itu diantara dampak yang harus kita yakini itu merupakan dampak positif. Termasuk tadi alhamdulillah saya bertemu dengan senior saya yang kebetulan sebelahan dulu ngopinya, itu Ustaz Imam, dan ada juga dari melalui dari itu. Alhamdulillah. Padahal beliau ini sudah dipesan oleh kawan saya dulu, kalau ketemu ini tolong sampaikan. Ternyata apa? Ini dampak positif media sosial sehingga saya bisa bertemu. Ini yang harus kita yakini. Kemudian juga kita semakin bertambahnya silaturahim. Contoh misalkan kemarin ada acara reuni. Kalau kita tanpa adanya wadah seperti media sosial, tidak mungkin kita bertemu dengan saudara kita. Bahkan mohon maaf, sekarang aplikasi menggunakan medsos banyak sekali. Facebook misalkan, ya Facebook misalkan, YouTube, Instagram. Kalau kita buka Facebook, itu ada kolom cari teman. Kita ketik Mukidi, itu langsung Mukidi. Mulai Mukidi yang jelas sampai yang nggak jelas. Sehingga kita bisa lihat profilnya. Oh, ini ternyata teman saya dulu waktu di sekolah misalkan. Ini positifnya. Kemudian setelah itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah apa? Ketika kita tidak bijak menggunakan medsos, yang awalnya akur menjadi tidak akur. Contoh misalnya, kalau ada perkumpulan reuni ya, apalagi reuni itu jadi satu, begitu berkumpul akhirnya apa? Oh, kamu dulu tetap ya sampai sekarang tetap cantik. Padahal ada dua. Oh, ternyata dulu mantannya. Akhirnya apa? Sambung lagi. Komunikasi lagi, akhirnya apa? Istrinya ngecek ternyata suaminya sudah komunikasi tanpa diketahui. Akhirnya apa? Akhirnya mengajukan gugatan cerai. Itu banyak sekali. Termasuk yang kita pandang di kalangan atas para artis, itu juga kenapa? Sedikit-sedikit filter, sedikit-sedikit pisah. Kenapa? Karena tidak bijak menggunakan media sosial. Makanya peran penyuluh di sini tidak ada henti-hentinya. Bukan hanya melalui lisan saja, tetapi juga menyampaikan tentang apa dampak positif negatif melalui apa? Melalui kajian-kajian rutin yang tidak ada henti-hentinya. Karena manusia itu banyak makhluk manusia. Ternyata apa? Berubahnya seseorang itu kita tidak tahu. Meskipun banyak konten-konten positif di YouTube itu belum tentu juga bisa menjamin manusia itu bisa berubah. Kemudian
Itu secara singkat. Nah, ini dampak positif media sosial. Dapat mempererat hubungan silaturahim dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan, menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial, dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan ruang untuk berperan positif. Kemudian yang akhir mengakrabkan hubungan pertemanan, komunikasi untuk pertemuan rapat-rapat atau sosial media. Siap. Seperti yang saya alami tadi 2 hari yang lalu, saya mendengarkan berita bahwasanya di daerah Jalan Kemuning ada kebakaran. Kebakarannya adalah SPBU. Itu yang beredar di media sosial. Begitu tadi pagi saya lewat di Kemuning, ternyata apa? Yang kebakaran itu bukan SPBU. Ternyata yang kebakaran adalah sebelahnya. Ini termasuk apa? Termasuk media sosial yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga asumsi-asumsi yang negatif ini mudah sekali menyebar tanpa harus kita cross-check. Kemudian ini dampak negatif media sosial, yang antara adalah qaulur, kemudian tajassus dan riba, kemudian sukhriyan. Yang artinya apa? Yang artinya adalah merendahkan atau mengolok-olok orang lain. Jadi secara singkat, dampak media sosial baik positif maupun negatif itu sangat diperjuangkan bagi para penyuluh. Kenapa? Karena penyuluh ini terjun langsung dengan menyampaikan kepada sasaran-sasaran majelisnya. Kebetulan di Sintang saya ada rutinan majelis sholawat dan majelis perkumpulan para alumni pesantren. Yang mana alumni pesantren ini dominan belum berkeluarga. Sehingga apa? Sehingga kita adakan halaqah setiap majelis. Setelah selesai majelis kita adakan halaqah, selalu kita tekankan. Sehingga apa? Sehingga selesai kita halaqah, kita ajak untuk membuat status yang positif pada waktu itu setelah setiap perkumpulan halaqah. Sehingga apa? Berproses sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Gak jaminnya juga setelah anak pulang dari pesantren apakah bisa menjamin di dalam bijak menggunakan media sosial, belum tentu juga. Sehingga apa? Sehingga tugas penyuluh saya selaku penyuluh PNS di Kabupaten Sintang berusaha senantiasa untuk apa? Menekankan dan selalu mengingatkan ketika setelah majelis halaqah, poin yang kita sampaikan untuk selalu diunggah baik di status WA, di status Facebook, di status Instagram dan seterusnya. Itu secara singkat. Waktu 31 menit. Ya, siap. Jadi intinya biar tidak sampai telat waktunya. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah dampak positif dan negatif sebagai seorang penyuluh harus senantiasa disampaikan secara mendetail dan istiqomah, bukan hanya waktu-waktu hari besar Islam saja. Jadi ketika kebanyakan orang-orang ketika hari besar Islam, contoh seperti Maulid, berbondong-bondong media sosial itu senantiasa apa? Dikumandangkan tentang pentingnya sholawat, memperingati hari dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, tetapi selain itu juga kita sebagai penyuluh khususnya PNS secara pribadi tidak ada henti-hentinya ketika perkumpulan halaqah diadakan, kita senantiasa untuk mengajak menyebarkan konten-konten yang mengandung kebaikan. Meskipun itu apa? Meskipun itu satu makalah ataupun satu hadis ataupun satu ayat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja secara singkat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi di sini saya banyak belajar yang saya dapatkan dari senior-senior saya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya sehingga tahun depan insya Allah kalau menghendaki saya ingin menjadi yang lebih baik lagi dan berinovasi lagi. Mungkin itu saja dari saya. Pada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.